Welcome to my YouTube video. Perjudian tidak akan pernah menguntungkan sisi player. Setiap permainan judi hanya akan menguntungkan game masternya saja. Mengapa demikian? Mari kita belajar distribusi probabilitas dan probabilitas diskret. Distribusi probabilitas memberikan seluruh jangkauan nilai yang dapat terjadi berdasarkan suatu percobaan. Namun, selain menjelaskan masa lalu, distribusi probabilitas juga menjelaskan seberapa mungkin suatu kejadian di masa depan akan terjadi. Definisi dari distribusi probabilitas adalah daftar seluruh hasil percobaan dan probabilitas dari setiap hasil yang bersangkutan. Ciri-ciri distribusi probabilitas: pertama, probabilitas dari sebuah hasil adalah antara 0 hingga 1. Kedua, hasilnya merupakan kejadian yang saling lepas. Ketiga, daftarnya lengkap, oleh karena itu penjumlahan probabilitas dari berbagai kejadian sama dengan 1. Untuk mengetahui distribusi probabilitas lebih lanjut, mari kita simak contoh berikut ini. Misalkan kita ingin mengetahui banyaknya sisi angka yang muncul dalam 3 kali pelemparan sebuah mata uang logam. Inilah percobaannya. Hasil-hasil yang mungkin adalah tidak muncul angka, 1 kali muncul angka, 2 kali muncul angka, 3 kali muncul angka. Hasil-hasil ini bila dikumpulkan akan menjadi distribusi probabilitas. Berapakah distribusi probabilitas angka yang muncul? Untuk menyusun hasil percobaan ini, pertama kita menggunakan diagram pohon. Pelemparan pertama ada 2 kemungkinan, yaitu 1 kali muncul angka atau 1 kali muncul gambar. Untuk pelemparan kedua, terdapat 4 kemungkinan. Selanjutnya, untuk pelemparan ketiga, terdapat 8 kemungkinan. Jadi, ada 8 hasil yang muncul dalam 3 kali percobaan pelemparan mata uang logam. Hasil-hasil ini dapat kita tabulasikan seperti tabel berikut ini. Hasil pertama, gambar-gambar-gambar. Hasil kedua, gambar-gambar angka. Hasil ketiga, gambar angka gambar, dan seterusnya. Nah, kasus yang mau kita perhatikan pada percobaan kali ini adalah jumlah angka yang muncul. Bisa kita lihat pada kolom terakhir, terdapat data jumlah angka yang muncul dari 8 hasil kemungkinan. Kemudian, jumlah angka yang muncul kita susun dalam sebuah tabel distribusi probabilitas. Variasi jumlah angka yang muncul ada 3, yaitu tidak muncul angka, 1 kali muncul angka, 2 kali muncul angka, 3 kali muncul angka dari 8 hasil kemungkinan. Nah, dari jumlah angka yang muncul ini, kita bisa hitung nilai probabilitasnya, yaitu dengan menghitung berapa banyak jumlah angka yang tidak muncul sama sekali. Tentu kasusnya hanya 1, yaitu gambar-gambar-gambar. Maka, probabilitas tidak muncul angka sama sekali adalah 1/8. Kemungkinan hasil adalah 0,125. Pemisalan kedua, jumlah angka yang muncul sekali. Dalam tabulasi hasil percobaan tadi, ada 3, sehingga nilai probabilitasnya 3/8 sama dengan 0,375. Lalu, pemisalan ketiga jumlah angka yang muncul 2 kali. Berdasarkan tabulasi hasil percobaan, terdapat 3 kali, sehingga nilai probabilitasnya adalah 3/8 sama dengan 0,375. Dan pemisalan terakhir 3 kali muncul angka. Berdasarkan hasil percobaan, terdapat 1, sehingga nilai probabilitasnya adalah 1/8 sama dengan 0,125. Sehingga kalau kita jumlahkan, total hasil probabilitas adalah 1, sesuai dengan prinsip nilai probabilitas, yaitu 0 sampai dengan 1. Inilah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Selanjutnya, langkah yang terakhir kita bisa membuat grafik probabilitas dari data tabel distribusi probabilitas. Kita lanjut pada discrete probability distribution. Suatu discrete probability distribution mendata setiap kemungkinan nilai random variabel beserta probabilitasnya. Setiap discrete probability distribution harus memenuhi kedua kondisi atau syarat berikut. Kondisi yang pertama adalah nilai probability dari random variable X harus berada di antara 0 sampai dengan 1. Lalu syarat yang kedua adalah total penjumlahan nilai probability untuk setiap random variable adalah 1. Pada slide berikut ini, kita akan mempelajari beberapa tahapan yang bisa kita lakukan untuk membangun discrete probability distribution. Di sini terdapat 4 tahapan sederhana.
yaitu pertama, membangun frekuensi distribution untuk seluruh outcome. Kedua adalah menghitung total jumlah kemunculan atau sum of the frequencies. Tahapan ketiga adalah menghitung probability untuk setiap outcome. Dan terakhir, tahapan keempat adalah pastikan kedua syarat untuk suatu frekuensi distribution terpenuhi. Nah, berikutnya, untuk dapat memahami discrete probability distribution, berikut terdapat contoh kasus yang dapat kita manfaatkan. Dilakukan pendataan tingkat kepuasan penonton untuk series No Way Home menggunakan Likert scale dengan rentang mulai dari 1 untuk sangat tidak puas sampai dengan 5 untuk sangat puas. Dari frekuensi distribution yang terbentuk, buatlah discrete probability distribution-nya. Nah, tabel berikut ini merupakan frekuensi distribution-nya. Random variable X ini mengindikasikan scale atau skala pada Likert chart-nya mulai dari 1 sampai 5. Lalu pada kolom kedua, terdapat frekuensi atau jumlah kemunculannya. Untuk sangat tidak puas, jumlah kemunculannya ada 24. Lalu untuk skala 2 ada 33, skala 3 ada 42, skala 4 ada 30, dan yang terakhir skala 5 ada 21. Nah, dari frekuensi distribution ini, kita akan hitung probability untuk setiap random variabelnya dengan langkah pertama, menghitung total jumlah frekuensi. Hasil yang didapat adalah 150. Oleh karena itu, kita bisa hitung nilai probability untuk random variable 1 adalah 24 dibagi dengan 150 dan kita mendapatkan nilai 0,16. Untuk random variable 2, 33 dibagi dengan 150 mendapatkan nilai 0,22. Nah, perhitungan yang sama kita terapkan untuk random variable 3, 4, dan 5. Dan hasilnya seperti pada tabel random variable 1, 0,16, random variable 2, 0,22, random variable 3, 0,28, random variable 4, 0,2, dan random variable 5, 0,14. Tahapan selanjutnya, kita akan cek apakah ini memang layak disebut sebagai suatu probability distribution. Syarat yang pertama adalah nilai probability untuk setiap random variabelnya itu harus berada dalam jangkauan 0 sampai dengan 1. Dan syarat yang pertama terpenuhi. Lalu berikutnya terkait dengan syarat kedua, yaitu nilai penjumlahan dari keseluruhan probability ini harus bernilai 1. Oleh karena itu, mari kita jumlahkan 0,16 tambah 0,22 tambah 0,28 tambah 0,2 tambah 0,14 hasilnya 1. Dengan demikian, syarat kedua terpenuhi, yang berarti probability yang kita miliki layak disebut discrete probability distribution. Bagaimana guys untuk studi kasus ini? Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut pada penerapan mean atau rata-rata pada discrete probability distribution. Nilai mean untuk suatu discrete random variable dapat diformulasikan sebagai berikut. Mu sama dengan sum dari X dikali probability dari X, atau dengan kata lain, nilai mean ini bisa diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian setiap nilai random variable dikali dengan nilai probability-nya. Berikutnya, untuk dapat memahami kalkulasi mean pada discrete probability distribution, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Berdasarkan discrete probability distribution dari pendapatan tingkat kepuasan penonton untuk series No Way Home menggunakan Likert scale dengan rentang mulai dari 1 untuk sangat tidak puas sampai dengan 5 untuk sangat puas, hitunglah nilai mean untuk skornya. Di sini skornya ialah random variable, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan berikut adalah probability untuk setiap nilai random variable. Dan nilai probability ini sudah kita hitung sebelumnya. Nah, untuk menghitung nilai mean atau rata-rata, kita tinggal terapkan formula sebelumnya. Pertama-tama di sini kita kalikan dulu setiap nilai random variable dengan probability-nya. 1 kali 16 hasilnya 0,16, lalu berikutnya 2 kali 0,22 hasilnya 0,44, selanjutnya 3 kali 0,28 hasilnya 0,84, lalu 4 kali 0,2 sama dengan 0,8, dan yang terakhir 5 kali 0,14 hasilnya 0,7. Lalu hasil perkalian ini dijumlahkan dan diperoleh hasil 2,94, atau bila dibulatkan menjadi 2,9. Nah, di sini bisa kita lihat nilai min-nya mendekati 3. Maka bisa kita interpretasikan bahwa sebagian besar penonton memberikan nilai kepuasan yang netral. Tetapi karena nilai min sedikit di bawah 3, maka bisa kita interpretasikan bahwa
kebanyakan penonton memberikan tingkat kepuasan netral, lalu ada tendensi mengarah ke kurang puas. Setelah sebelumnya kita mempelajari penerapan mean pada discrete probability distribution, berikut ini kita akan mempelajari mengenai penerapan standard deviation untuk discrete. Nilai variance dan standard deviation untuk suatu discrete random variable dapat diformulasikan sebagai berikut. Nah, ini merupakan variance, yang berarti dinotasikan dengan sigma pangkat 2 atau sigma square. Nah, nilai variance ini diperoleh dari hasil penjumlahan atau sum X diselisihkan dengan mu atau rata-rata dan dipangkatkan 2 lalu dikalikan dengan probability dari X-nya. Lalu selanjutnya, untuk memperoleh nilai standard deviation atau sigma ini, kita bisa peroleh dengan melakukan akar kuadrat terhadap nilai sigma square-nya atau terhadap nilai variance-nya. Untuk dapat memahami kalkulasi standard deviation pada discrete probability distribution, berikut terdapat contoh kasus yang dapat kita manfaatkan. Berdasarkan discrete probability distribution dari pendapatan tingkat kepuasan penonton untuk series No Way Home menggunakan Likert scale dengan rentang mulai dari 1 sangat tidak puas sampai dengan 5 sangat puas, hitunglah nilai standard deviation-nya. Nah, di sini kita dihadapkan pada studi kasus yang sama dengan sebelumnya, di mana nilai X-nya merupakan nilai random variable yang mempresentasikan semua kemungkinan skala. Pada Likert scale di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu, berdasarkan hasil kalkulasi sebelumnya, kita juga mendapatkan nilai probability untuk setiap nilai random variabelnya. Lalu berikutnya, untuk menghitung standard deviation pertama-tama, kita selisihkan dulu nilai setiap random variabel dengan nilai mu-nya atau nilai rata-rata. Di penjelasan sebelumnya, kita mendapatkan nilai rata-rata 2,94. Artinya, di sini setiap random variabel X akan diselisihkan dengan nilai 2,94. Nah, berarti di sini nilai 1 ini akan kita selisihkan dengan nilai 2,94 dan dihasilkan nilai negatif 1,94. Lalu berikutnya di sini nilai 2-nya juga kita selisihkan dengan 2,94 sehingga kita memperoleh nilai 0,94. Nilai 3 juga kita selisihkan dengan 2,94 dan menghasilkan 0,06. 4 juga kita selisihkan dengan nilai 2,94 dan dihasilkan nilai 1,06. Dan nilai 5 ini juga kita selisihkan dengan 2,94 dan menghasilkan nilai 2,06. Lalu pada tahapan selanjutnya, selisih nilai ini akan kita pangkatkan 2. Berarti di sini negatif 1,94 kita pangkatkan 2, kita memperoleh nilai 3,7636. Lalu berikutnya, nilai negatif 0,94 dipangkatkan 2 memperoleh hasil 0,8836. Lalu berikutnya, untuk nilai 0,06 kita pangkatkan 2 dan kita memperoleh nilai 0,0036. Lalu lanjut, pada nilai 1,06 kita pangkatkan 2 dan kita memperoleh nilai 1,1236. Dan terakhir, nilai 2,06 kita pangkatkan 2 dan peroleh nilai 4,2436. Nah, pada tahapan selanjutnya, nilai yang kita pangkatkan 2 akan dikali dengan probability-nya. Berarti di sini 0,16 dikalikan dengan 3,7636 dan memperoleh nilai 0,602176. Dan proses yang sama kita lakukan pada random variable 2, 3, 4, dan 5. Lalu selanjutnya, setiap nilai ini dijumlahkan dan mendapatkan hasil 1,6164. Nah, untuk nilai 1,6164 bukan merupakan nilai standard deviation. Ini masih nilai variance. Untuk mendapatkan nilai standard deviation dari variance ini, kita akar kuadratkan nilai variance-nya. Akar kuadrat dari 1,6164 yaitu 1,3. Nah, 1,3 ini baru merupakan nilai standard deviation-nya. Dari nilai standard deviation yang dihasilkan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebagian besar penonton memberikan penilaian kepuasan dengan nilai simpangan tidak lebih dari 1,3 terhadap nilai min-nya. Jika kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Dan jika kita mengatakan bahwa probabilitas sebuah peristiwa adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Di mana kita berani melangkah, di situ kita akan tiba. Di mana kapal itu berlayar, di situ ia akan berlabuh. Jadi, begitu ada tujuan, di situ ada cita-cita. Ketika kita punya aksi dan kita benar-benar melakukannya, itu akan kejadian. Sekian pembahasan materi dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.